Berita Sumsel 24 jam hari ini. Semangat gotong royong masih terus dipupuk masyarakat perdesaan di Sumatera Selatan. Salah satunya tercermin dari tradisi pasang genting di Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Puluhan warga antusias mengikuti tradisi masang genting di Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Ahad kemarin. Budaya gotong royong yang telah berlangsung secara turun-menurun sebagai kearifan lokal ketika salah seorang warga membangun rumah. Ketika sampai di tahapan pemasangan atap, maka si pemilik rumah dibantu keluarga, kerabat, dan para tetangga bergotong royong mengangkat serta memasang genting hingga rumah selesai terpasang atap. Saat dibincangi si pemilik rumah, Faizal Humaydi mengaku bahagia dan bersyukur lantaran pemasangan genting di atap rumahnya berjalan lancar, di mana kata dia tidak terasa 4.000 keping genting dapat dinaikkan dan dipasang ke atap rumahnya dalam waktu tak lebih dari 4 jam. Tokoh masyarakat setempat, Imron, menjelaskan kegiatan gotong royong memasang genting ini telah menjadi tradisi turun-menurun di tengah masyarakat Ogan Ilir, terutama Kecamatan Tanjung Batu. Menurut dia, selain meringankan beban si pemilik rumah, tradisi itu juga dapat meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi antara pemilik rumah dengan keluarga, kerabat, dan para tetangga. Kebiasaan masyarakat Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, khususnya daerah Ogan Ilir, setiap orang yang membangun rumah itu pasti gotong royong, terutama keluarga terdekat, tetangga, dan kiri kanan untuk saling tolong-menolong membawa genteng. Yang laki-lakinya membawa genteng, sedangkan yang istri atau yang perempuan-perempuan ada di belakang memasak untuk menyiapkan makan siang nanti. Ini gotong royong, Mang, ini? Iya, gotong royong. Ini udah tradisi turun-temurun? Sudah tradisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang dulu sampai sekarang. Imron berharap tradisi ini selalu hidup dan tetap berlangsung di tengah masyarakat bersama tradisi-tradisi lainnya. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Pemirsa, tim penyidik pidana khusus Kejari Prabu Muli dibantu Kejati Sumatera Selatan menggeledah kantor Bawaslu Sumsel pagi tadi. Hasilnya tim penyidik mengambil sejumlah barang bukti dokumen pertanggungjawaban terkait kegiatan dana hibah Bawaslu Prabu Muli tahun anggaran 2017-2018. Tim penyidik pidana khusus Kejari Prabu Muli dibantu Kejati Sumsel mendatangi kantor Bawaslu Sumsel pagi tadi. Di sana tim penyidik mengangkut sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban terkait kegiatan dana hibah tahun anggaran 2017-2018. Kejari Prabu Muli Roy Riyadi melalui Kasih Intel Anjas Rakarya mengatakan kegiatan penggeledahan di kantor Bawaslu Sumsel berkaitan dengan penggunaan dana hibah Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017 dan tahun 2018. Anjas menjelaskan anggaran kegiatan dana hibah Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017 sebesar 700 juta rupiah, sementara di tahun 2018 sebesar 4,9 miliar rupiah. Untuk kerugian negara, pihaknya menunggu hasil audit BPKP dan sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kota Prabu Muli. Sementara itu, Kasih Pekum Kejati Sumsel Moh Radian mengatakan hasil penggeledahan di kantor Bawaslu Sumsel menyita sejumlah barang bukti dokumen berupa surat pertanggungjawaban. Dokumen tersebut untuk menghitung kerugian negara. Terima kasih. Jadi kami hari ini Kejaksaan Negeri Prabu Muli kemarin kan sudah melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dana hibah untuk Bawaslu Kota Prabu Muli tahun anggaran 2017 dan 2018 yang totalnya kurang lebih 5,7 miliar. Jadi tahun 2017 700 juta lebih, 2018 hampir 5 miliar. Hari ini kami melakukan penggeledahan, kami mencari dokumen, baik itu dokumen berupa barang bukti atau nanti dokumen itu sebagai alat bukti untuk memperkuat penyidikan yang dimaksud. Reporter Kurniawan dan Janta, palpres.com. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Prabu Muli menemukan 15 stempel diduga palsu saat menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Prabu Muli. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan penyelewengan dana hibah.
Sebanyak 15 stempel yang diduga palsu itu kemungkinan diduga untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2017-2018. Penggeledahan berlangsung hampir 2 jam lebih, itu sangat tertutup. Beberapa awak media tidak diperbolehkan masuk selama proses penggeledahan. Sementara pihak Bawaslu memilih bungkam saat diminta komentar terkait penggeledahan. Menurut tim penyidik Kejari Sumsel melalui kasih Intel Anjastra Karya, dalam penggeledahan ini pihaknya mengamankan beberapa dokumen serta 15 stempel palsu yang tersimpan dalam kantong plastik putih. Kantor Bawaslu Kota Pramulia terhadap penyidikan yang kita lakukan, yaitu dugaan penyimpangan dana hibah 2017-2018. Jadi dalam penggeledahan ini tim mendapatkan beberapa bukti, dokumen, berupa dokumen dan ini banyak nih staf. Ini semuanya stempel palsu, ya. Yang diduga palsu, yang digunakan oleh Bawaslu dalam melakukan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2017-2018. Menurut Anjastra, kerugian negara terkait dugaan penyelewengan dana hibah pemilu tahun anggaran 2017-2018 masih dalam perhitungan BPKP. Belum ada penetapan tersangka karena masih dalam pendalaman. Reporter dan juru kamera Andrianto, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, eksekusi pengosongan lahan jalan tol oleh Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli mendapat penjagaan ketat jajaran Polres Prabu Muli dan TNI. Sempat terjadi adu argumen antara aparat dan warga, namun setelah dimediasi, eksekusi lahan berjalan lancar. Upaya pengamanan eksekusi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Prabu Muli AKBP Widdiardi, hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli Roy Riyadi, dan Subdenpom Kapten Supriyono dan Asisten 2 Pemkad Prabu Muli Muhammad Ali MSI. Proses eksekusi diawali pembacaan penetapan Ketua Pengadilan oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabu Muli dan dilanjutkan dengan pengosongan lahan dan penggunaan alat berat. Panitera Pengadilan Negeri Prabu Muli Darmawati mengatakan pelaksanaan eksekusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang turut membantu pelaksanaan eksekusi. Sementara itu, perwakilan PT HKI, Syaiful yang turut hadir dalam eksekusi tersebut menuturkan, eksekusi dilakukan setelah pihaknya memberikan tali asi kepada 15 warga terdampak pembangunan lahan tol tersebut. Izin menjawab terkait ataupun keluhan dari yang kemarin terkait tenaga kerja. Yang pertama saya bisa jawab, untuk tenaga kerja kemarin Pak Edi minggu lalu kita komunikasi minta daftar nama yang siapa saja yang kita mau libatkan di dalam proyek ini. Saya juga sudah save nomor beliau, sudah share. Saya tinggal nunggu itu biar diketahui Pak Helmi juga bahwa ada misalnya ada 5 atau 6 orang dari Desa Jungai itu kita siap tampung untuk bekerja. Reporter dan juru kamera Andrianto, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.